Penyiraman cairan kimia menghantui warga Jakarta Barat. Bagaimana tidak, seorang pria yang sehari-harinya bekerja sebagai tukang servis AC mencari korbannya secara acak. Akibatnya sejumlah siswa SMP dan seorang nenek yang berusia 60 tahun menderita luka bakar akibat tindak kriminal itu. Kami akan mengungkap kasus lengkapnya dalam Jejak Kasus. CCTV ini memperlihatkan pelaku berkaos hitam dengan membawa botol melintas di Jalan Mawar Srengseng Kembangan, Jakarta Barat. Saya pun mendatangi lokasi tersebut. Pemirsa, di Gang Mawar Srengseng, Jakarta Barat inilah seorang pelaku tunggal melakukan aksi penyiraman cairan kimia terhadap sejumlah siswa SMP. Bahkan ia melakukan aksinya selama 3 kali berturut-turut. Di sini jika Anda lihat adalah bekas yang masih terlihat di mana penyiraman cairan yang berupa soda api dengan dicampurkan air itu terjadi. Ini adalah bekasnya dan kemudian 6 siswi SMP tersebut menjadi korbannya. Ternyata pelaku telah merencanakan tindak kejahatannya dengan membeli serbuk soda api di toko bangunan yang letaknya hanya berkisar 200 meter dari lokasi kejadian. Ini pelaku ini udah sering beli ke sini atau termasuk orang asing yang baru beli ke sini sih, Mbak? Mungkin pernah beli, cuma kan kita nggak, sama pembeli kan nggak pernah curiga-curiga gitu. Karena kan yang dibeli juga barangnya kan yang barang nggak dilarang gitu. Sebelumnya seorang nenek penjual sayur menjadi korbannya. Sakinah mengalami luka bakar serius di punggung, leher, hingga kening. Korban yang sedang berjualan keliling tiba-tiba disiram pelaku di Jalan Taman Aries Utama 1 Meruya Utara. Aku tadinya orang, ya namanya orang dilempar air kan bingung. Iya, bingung. Tadi dilempar itu kan ya enggak, ya dingin. Lama-lama panas, sakit. Saat itu warga langsung membawa Sakinah ke klinik. Jadi waktu itu korban sempat berteriak minta tolong ke warga nggak, Pak? Ya ada sih, mungkin karena di situ kan di sekitar sini kan sekarang banyak CCTV. Jadi kebetulan ada yang melihat dan ada yang kenal, langsung dibawa ke dokter Julita. Ditanganilah oleh dokter Julita. Gitu. Penderitaan pun dirasakan para korban lainnya. 2 siswi SMP yang tidak bersalah tergolek di rumah sakit akibat luka bakar serius di bahu, tangan, dan badannya. Saat itu selepas pulang dari sekolah di Jalan Kebun Jeruk Raya, Jakarta Barat, keduanya disiram cairan kimia oleh pelaku yang mengendarai motor. Butuh waktu hingga 2 minggu, polisi akhirnya meringkus tersangka tunggal penyiraman cairan kimia di 3 lokasi di Jakarta Barat. Jadi memang dilakukan secara acak, kemudian adanya dorongan, Bu ya, dorongan dari kejiwaannya. Usai ditangkap, warga yang mengenal tersangka mengaku kaget. Tersangka menjadi pendiam setelah pernah jatuh dari lantai 3. Kalau dulu lagi sebelum jatuh dia suka negor, tapi setelah kejadian jatuh itu dia jadi pendiam. Jatuh dari mana, Bu? Katanya dari lantai 3 lagi ngerjain AC. Polisi menggelar rekonstruksi. Tersangka memperagakan 52 adegan, mulai dari membeli serbuk soda api di 2 toko bangunan, lalu meraciknya dengan air di toko servis AC tempatnya bekerja, hingga melakukan aksi kejamnya kepada para korban. Polisi bersama instansi terkait berjanji akan membatasi penjualan soda api agar penggunaannya tidak disalahgunakan. Kini pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatan jahatnya dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Nurul Cinta dan Dedi Suhardiman melaporkan dari Jakarta. Aparat Polda Metro Jaya akhirnya berhasil meringkus pelaku teror penyiraman cairan kimia berupa soda api terhadap sejumlah wanita di wilayah Jakarta Barat. Ini pelaku diamankan tak jauh dari lokasi kejadian. Apa sayang?